Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua, para pejuang cuan? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua atau kalian dalam keadaan kena mental semua ya? Semoga kabar yang saya terima teman-teman dalam keadaan baik semua. Yang mungkin mentalnya kena teman-teman ya, harap waspada dan hati-hati ya teman-teman ya. Tetap semangat dan selalu kurangi sahabat. Ingat, secangkir kopi kawan-kawan harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Oke ya. Kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk keadaan kali ini yang dimana market capnya juga mengalami penurunan sebesar 5,21%. Tepatnya sebenarnya juga masih tinggi di level 1,6 triliunan lah ya. Tepatnya di area 1,67 triliun dolar. Bitcoin dominance juga cenderung mengalami penurunan. Saat ini berada di level 50,1% teman-teman ya. Dan tentunya bukan hanya itu juga yang mengalami penurunan, termasuk dari fear and greed-nya dari level 73 saat ini berada di 63 poinnya teman-teman ya. Walaupun masih dalam kondisi greed, tapi ini cukup mengalami penurunan yang cukup signifikan juga teman-teman ya. Nah, dan kalau kita lihat kinerja daripada Bitcoin sendiri teman-teman saat ini ya berusaha untuk kembali lagi nih merebut di level 43 sampai di area 45.000 US dollarnya kembali ya kan. Karena saat ini memang mengalami penurunan sekitar 7,81% untuk Bitcoin sendiri. Ini penurunan yang cukup luar biasa, yang cukup tajam juga. Dan kalau kita lihat kinerja daripada altcoin teman-teman 99,9% ya kan, dalam kondisi yang kurang baik saja. Makanya di awal pembukaan saya bilang, apakah mental kalian aman? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan buat teman-teman yang mungkin mentalnya kena ya, saya doakan kalian cepat pulih teman-teman, seperti itu ya. Rata-rata orang yang mentalnya kena itu mereka hanya memikirkan profit dan profit tanpa memikirkan resiko yang ada, tanpa memikirkan volatilitas sektor kripto itu seperti apa ya. Jadi kita harus balance nih antara profit dan sangkut gitu teman-teman ya. Kita juga harus balance, memikirkan resiko tinggi berarti keuntungan tinggi. Saya siap menerima keuntungan, berarti saya siap juga menerima resiko. Walaupun kita saat ini masih sangkut teman-teman, tapi kalau kita nggak melakukan cut loss ya kan, kita masih dalam kategori masih di range aman lah ya, seperti itu. Nah, kali ini teman-teman dengan kinerja altcoin yang kurang baik-baik saja, ada sedikit informasi yang cukup menarik datang daripada Shiba Inu. Meskipun harga daripada Shiba saat ini berada di level 9645 ya kan, tapi ada informasi-informasi yang patut kita bahas. Cuman sebelum kita menuju ke pembahasannya, kita lihat untuk real chartnya. Nah, ini adalah real chart daripada Shiba ya teman-teman, yang patut kita lihat. Yang dimana di sini ada 2 poin ya, ketika Shiba Inu ini mau mengalami retracement kembali atau penurunan kembali. Di sini ada 2 entry point yang patut kita waspadai. Yang pertama yaitu di range harga sini kembali teman-teman ya, karena di sini ada shadow yaitu di kepala 80 sampai di kepala sini teman-teman 75 ya. Ini adalah area-area yang mungkin ketika teman-teman ingin ambil posisi DCI ya, kalian bisa open jaring di situ. Nah, area yang sangat strong ya, area yang cukup bisa dikatakan ini adalah area diskon yang cukup besar, yaitu di level sini teman-teman, di area 68 sampai di level 6590. Ini adalah area diskon yang patut kita pasang jaring juga gitu teman-teman ya. Ketika Bitcoin belum ada news ya kan, ketika bad news masih menyerang sektor kripto, maka di sini masih ada potensi buat mengalami retracement kembali ya, karena beberapa kali Shiba Inu itu setelah menyentuh di area supply dia terbanting lagi ke bawah teman-teman ya, menyentuh area supply dia terbanting lagi ke bawah. Oke. Nah, jadi di kali ini dikutip dari Watcher Guru teman-teman, yang dimana Shiba Inu saatnya Shiba bisa mencapai di level 0,0003 ya, 0, kepala 3 di 03 ya, intinya 0,30 teman-teman, di belakang koma dengan kepala 3 itu sekitar 4,6 rupiahan ya teman-teman, hampir menyentuh di 5 rupiah ya. Apakah
bisa mencapai di level harga saat ini, apa harga 0,0003 ini atau 4,6 rupiah teman-teman ya. Tidak menutup kemungkinan semua itu bisa terjadi teman-teman ya. Berarti dia tinggal kill 20 ya, karena saat ini di kepala 9 dengan 50 di belakang koma ya. Berarti dia harus kill 20 kembali teman-teman ya. Nah, ingat ya, kemarin sempat kita bahas juga bahwasanya Shiba Inu ini masuk dalam kategori token meme ya, yang notabene dia berevolusi bukan hanya sekedar meme ya. Yang patut kita pertimbangkan adalah itu sebenarnya, yang dimana Shiba Inu adalah salah satu koin meme paling populer di pasaran. Saingan Dogecoin telah memperoleh keuntungan signifikan sejak diluncurkan pada Agustus 2020. Namun penggemar dan investor menunggu Shiba menembus level kepala 3 dengan 30 di belakang koma yang sulit dilakukan. Oke ya. Jadi Shiba mengendarai gelombang spot Bitcoin ETF Exchange Trade Fund naik lebih dari 6% di grafik harian. Selain itu, aset ini naik 4% di grafik mingguan dan 4,5% dibandingkan bulan sebelumnya. Harga Shiba sekali lagi menghapus angka 0 setelah dinamisnya yang diperoleh pada bulan Desember tahun lalu, teman-teman ya. Dan perlu kita ketahui juga, beberapa waktu yang lalu ada spekulasi dari analis yang cukup besar teman-teman, bahwasanya kemungkinan besar ya kan, kemungkinan besar kalau ETF spot ini udah berjalan sesuai normanya gitu teman-teman ya, sebagian keuntungan daripada Bitcoin spot ini bisa masuk ke dalam tracker atau dalam token Shiba Inu ya. Di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, kapan Shiba Inu akan mencapai di level 0,30 di belakang koma kepala 3. Nah, jadi di sini menurut analis ya teman-teman ya, Shiba memiliki sentimen yang baik di kalangan investor. Platform mengantisipasi Shiba untuk menembus level kepala 2 dengan 40 di belakang koma, yaitu di tahun 2025 ya kan. Namun Cheng Li tidak mengharapkan Shiba untuk menghapus 0 lagi setelah desimalnya hingga setidaknya tahun 2029, 5 tahun dari sekarang. Nah, ini kita bisa mengambil spekulasi gini teman-teman ya. Apakah iya Shiba Inu nggak akan menyentuh di level all time high-nya kembali di tahun 2025 ya kan? Secara logika kalau dia hanya berada di level kepala 2 berarti dia nggak akan mencapai ke all time high yang dulu gitu teman-teman ya. Nah, kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, spekulasi ini bisa salah. Kenapa? Karena kita mengacu pada blockchain layer 2-nya juga teman-teman ya. Data historis ini teman-teman yang diambil oleh Cheng Li, kemungkinan besar dia mengambil data historis sebelumnya, yang dimana dia menggabungkan dari segi persentase pembakaran, dari segi persentase tingkat volume dan sebagainya gitu teman-teman. Tapi mungkin dia belum menggabungkan antara manfaat yang akan terjadi di Shibarium nantinya ya, karena kita mengacu pembakaran juga, kita mengacu adopsi juga ya kan. Semakin banyak adopsi, semakin banyak partnership, berarti ekosistem daripada blockchain layer 2 tersebut akan semakin terbentuk, akan semakin kuat, dan itu bisa menambah nilai dinamis atau nilai positif terhadap token Shiba Inu dan bond ya. Itu yang perlu kita garis bawahi juga teman-teman ya. Nah, apakah di tahun 2025 bisa ke ALTH-nya kembali Bang? Kalau menurut saya pribadi teman-teman, selama sentimen daripada cryptocurrency setelah halving ini positif sampai bull run, tidak menutup kemungkinan Shiba bakal membuat ATH-nya kembali layaknya token-token yang masuk dalam fase alt session gitu teman-teman ya. Jadi tetap disclaimer sebenarnya teman-teman, tetap disclaimer ya, karena spekulasi orang itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan Shiba Inu itu nggak bakal bisa kembali lagi ke ATH-nya. Ada yang bilang Shiba Inu ini udah mati hype-nya. Ada yang bilang Shiba Inu ini sudah terganti dengan aset-aset yang baru-baru lahir ya. Itu menurut spekulasi orang-orang, pola pandang orang-orang. Jadi kita tetap harus menghargai hal tersebut dong. Nah, jadi mungkin ini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan salam cuan.